92,9 FM Mix Radio, sebuah lagu dari Tompi menghujam jantungku, membawa kita ke 3 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Dan good listener, hari ini hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 dari jam 10 sampai dengan jam 11 kita akan bersama-sama mendengarkan Radio Talk ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bapak Haji Barkah Setiawan SPMM. Beliau adalah Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Cimahi. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat ya. Harus sehat. Oke, hari ini kita akan ngobrol ya Pak, akan temanya adalah peran Komisi 3 DPRD Kota Cimahi dalam infrastruktur dan juga lingkungan ya. Dan bersama saya Titik Pradita, nanti untuk Anda yang mau bergabung boleh melalui WA interaktif di 085161280929. Untuk Anda yang masih mendengarkan melalui streaming di 929mixradio.com, saya ucapkan selamat pagi dan juga tentunya mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya hari ini lagi sehat dan juga tentunya tidak kekurangan satu apapun. Oke, Pak Barkah, boleh tahu nggak nih sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan tentang Komisi 3 ya? Saya mau tanya dulu nih Pak, pekerjaan atau aktivitas Bapak sebelum menjadi anggota dewan itu apa Pak? Oh iya, aktivitas saya sebelum jadi dewan banyak sih Teh. Yang pertama memang saya dari dulu bergelut di organisasi kepemudaan. Saya sempat jadi Sekjen Pemuda Muslim tingkat nasional. Dan saya juga usaha di pertanian. Waktu itu saya di Cikajang nanam kentang kerjasama dengan Indofood, gitu ya. Dan terakhir jabatan saya General Manager di Rest Area 125. Itu dari mulai awal ngebangun dari nol sampai ajib jadi rest area, saya General Manager di situ. Iya. Jadi itu sebelum aktivitas sebelum menjadi dewan ya. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama jadi dewan? Sekarang kelas 3 Teh. Menjelang kelas 3. Oh gitu ya. Udah lama. Udah tua juga berarti. Berarti lebih berpengalaman tentunya ya. Insya Allah. Iya. Dari dapil mana Pak kalau boleh tahu? Saya dapil 4 Cibeber Leuwi Gajah Utama. Dapil 4. Kalau bisa diceritakan kenapa lebih memilih menjadi anggota dewan? Iya. Karena saya dari dulu biasa di organisasi, saya biasa bersilaturahmi dengan masyarakat gitu ya. Sebetulnya kalau nyaman sih General Manager Teh. Kalau nyaman ya. Nyaman. Cuman kalau jadi General Manager itu hanya bisa berbuat baik itu hanya untuk 90 orang. Karena tenaga kerjanya 90 sama tenan-tenan. Saya berpikir kalau jadi dewan kayaknya lebih bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Saya mengabdikan diri menjadi babunya masyarakat kalau saya. Jadi saya tiap kampanye dulu saya ini babunya masyarakat. Jadi kapanpun butuh saya ya mangga gitu ya. Karena niatnya juga jadi babu Teh, pembantu ya. Ya pembantu kan bagusnya, bahasa bagus. Kasarnya kan babu masyarakat lah, babu masyarakat. Jadi saya melihat peluang yang lebih banyak membantu masyarakat. Sesungguhnya bukan ke bentuk penghasilan saja. Karena kalau bentuk penghasilan General Manager juga penghasilannya luar biasa dan yang dibiayai hanya rumah tangga saja. Sekarang misalnya besar, betul besar. Tapi pengeluarannya juga luar biasa karena harus meng-hire masyarakat. Bersilaturahmi dengan masyarakat yang banyak. Tapi intinya kepuasan saya tatkala saya bisa berbuat banyak, berbuat baik, membangun di masyarakat, itu kepuasan yang saya miliki hari ini. Kalau misalnya ada nggak perbedaannya? Jadi sebelum dewan, kemudian sekarang menjadi dewan. Udah 3 tahun ini menjadi dewan. 3 periode ya? 3 periode ya. Ada Teh. Semenjak jadi dewan, uban itu semakin semarak. Karena memang beban ya. Bukan beban. Karena memang niatnya tulus membangun kepada masyarakat. Ya alhamdulillah pada hari ini banyak bentuk kepercayaan masyarakat. Secara otomatis saya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat pemilih saya. Pemilih dan bukan pemilih kalau sudah jadi dewan. Cuman ada memang skala prioritas pemilih saya yang harus disejahterakan dulu gitu. Bedanya seperti itu. Jadi menandakan bahwa bedanya sebelum menjadi dewan dengan sesudah menjadi dewan adalah
Ubannya yang cepet banyak. Oke, Kang Barkah, terima kasih sudah bercerita sedikit tentang pengalaman sebelum menjadi dewan, kemudian sekarang sudah menjadi dewan, sudah 3 periode ya. Iya. Kemudian tadi juga dari Dapil Mana sudah kita mendengarkan bersama, dan nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini. Siap. Tentunya kembali lagi nanti untuk Anda boleh bertanya ya melalui WA interaktif di 0851 6128 0929. 92,9 FM Mix Radio, sebuah lagu dari Sandy Sandoro, ada Sakura yang membawa kita ke 12 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di 92,9 FM. Hari ini kita masih di acara Radio Talk hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Dan sudah ada di studio kita, sudah ngobrol tadi, sudah menceritakan bagaimana pengalamannya sebelum menjadi dewan, kemudian apa perbedaannya setelah menjadi dewan dan juga sebelum menjadi dewan. Ada Bapak Haji Barkah Setiawan SPMM selaku Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Cimahi ya. Hari ini kita akan mengupas temanya adalah peran Komisi 3 DPRD Kota Cimahi dalam infrastruktur dan juga lingkungan ya. Dan masih bersama saya Titik Pradita sampai dengan jam 11 nanti. Untuk Anda yang mau bergabung nanti bisa melalui WA interaktif di 0851 6128 0929. Oke Pak Barkah, kita lanjutkan lagi obrolan kita hari ini. Yes. Saya mau bertanya seputar tugas dan juga tupoksi dari Komisi 3 itu apa Pak? Tupoksi dari Komisi 3 ya memantau semua pembangunan yang ada di Kota Cimahi. Jadi mitra Komisi 3 itu hampir semua dinas. Dalam hal pembangunan ya kewajiban Komisi 3 untuk memantau sejauh mana pembangunan yang ada di Kota Cimahi. Ya. Termasuk ke kualitas, jenis bangunan seperti apa, jangan sampai membangun juga merugikan hal-hal kiri kanan di samping, termasuk terutama terhadap lingkungan itu sendiri gitu ya. Karena kalau kita tidak pantau, banyak sekali pembangunan yang merugikan lingkungan, merugikan alam, yang efeknya seperti hari ini banyak banjir dan sebagainya. Itu karena memang pembangunan yang kebablasan. Nah, tupoksinya hampir seperti itulah untuk di Komisi 3. Kalau misalnya fokus utama Komisi 3 DPRD Kota Cimahi ini dalam pembangunan infrastruktur dan juga pengelolaan lingkungan pada tahun ini apa Pak? Kami kemarin memantau pembangunan, ya memang umur wali kota yang sekarang Pak Wakil itu kan belum lama ya, baru menjabat gitu. Jadi kalau dari kemarin kami juga di Komisi 3 baru menjabat sekretaris. Yang saya lihat kan kemarin misalnya pemantau sedikit saja mungkin alhamdulillah sudah terurai kemacetan yang ada di Cianjuang dengan adanya bundaran. Iya, yang sebelah sana ya. Nah, itu kan kita mereka kaji, eksekutif kaji, kita kan hanya memantau gitu ya, hanya mengawasi pembangunan seperti apa, dampaknya seperti apa. Ya alhamdulillah sekarang kemacetan sudah mulai terurai. Jadi yang asalnya ke kantor pemerintahan Kota Cimahi itu lambat, sekarang sudah mulai terurai. Gitu. Terus yang kedua di alun-alun Cimahi dulu kelihatan kumuh gitu ya. Sekarang alhamdulillah dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota dipadukan dengan kita, alhamdulillah sekarang sudah tertata rapi alun-alun itu ya. Soalnya itu etalase Kota Cimahi, depan kantor DPRD pada hari ini kan sudah paving block semua, kelihatan rapihnya lah. Yang pedagang juga tidak semerawut di mana-mana, tapi diarahkan. Salah satu seperti Iya betul, itu yang di bundaran itu memang luar biasa sekali ya. Setiap hari waktu sebelum sebelum ada bundaran itu luar biasa macetnya. Luar biasa sampai ke Cianjuang sini, sampai ke arah Cibabat ya. Bisa makan dulu kalau betul di situ. Bisa makan dulu istirahat ya. Kalau misalnya Komisi 3 melihat kondisi infrastruktur dan juga lingkungan di Cimahi saat ini bagaimana Pak? Kalau infrastruktur saya lihat lumayan bagus ya, karena ya sekali lagi wali kota yang kemarin juga, terutama Pak Itokto Hijau waktu itu juga luar biasa membangun infrastrukturnya. Sebetulnya bangunan infrastruktur sudah habis sama Pak Wali yang pertama ya, sama Pak Itok bangunan kantor, terus DPRD, semuanya hampir pembangunan yang ada di Kota Cimahi itu sudah hampir habis karena kotanya sempit nih, kotanya sempit gitu ya. Nah, lihat kualitas, ya alhamdulillah sampai hari ini kalau dilihat dari kualitas pembangunan dari wali kota pertama sampai sekarang bagus deh, bagus. Walaupun misalnya dulu sempat ada kejadian, misalnya jalan sama air aja mengelupas dan sebagainya. Yaitu resiko Cimahi
yang berada di bawah KBB, ya, karena banjirnya Cimahi itu banjir kiriman, Oh, gitu iya, kan, iya, banjir iya. kiriman, sehingga harusnya ada bentuk komunikasi yang paripurna antara pihak Kota Cimahi dengan KBB. Jadi tidak ada kiriman banjiran, harus ada sodetan dari atas, sebetulnya seperti itu. Oke, Gitu. iya. Kalau misalnya proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Komisi 3 pada tahun 2024 sampai dengan 2025 ini apa, Pak? Ya paling kemarin yang sebetulnya yang mempunyai target bangunan itu adalah eksekutif, ya, karena eksekusinya di eksekutif. Kami hanya bisa memberikan masukan. Coba misalnya entong macet lah jalan ke Pemkot teh, Iya, iya. nyerahkan gitunya. Orang mau ke Pemkot lama banget gitu. Akhirnya udah dibentuk seperti itu. Coba depan kantor DPRD ulah kumuh teuing gitu. Ya akhirnya alhamdulillah sama eksekutif dilaksanakan seperti itu. Oke. Karena memang waktunya 2025 juga belum habis ya. Kemarin sekarang sedang ada pembangunan. Kemarin Komisi 3 juga kemarin ke Cibaligo teh. Ke Cibaligo daerah Cimenteng ke atas ada pembangunan lapang futsal di situ, dipantau kemarin. Insya Allah katanya sebelum tanggal 25 itu sudah harus finish semua. Oke. Gitu. Mumpung 2025 belum berakhir, tinggal beberapa minggu lagi ya. Oke. Oke. Kalau Komisi 3 ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan tepat waktu dan juga tepat kualitasnya bagaimana nih, Pak? Yang pertama, nah ini kendala dari zaman dulu. Ya mudah-mudahan sekarang berubah ya. Mudah-mudahan sekarang berubah. Zaman dulu itu biasanya pembangunan infrastruktur itu didesakan ke akhir tahun. Yang jadi masalah kalau didesakan ke akhir tahun, ini faktor cuaca. Kita sudah pada tahu kalau ber itu pasti musim hujan. Nah, kadang-kadang didesakan ke akhir tahun. Nah, ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan sekarang berubah. Jadi harusnya mulai pembangunan itu dari mulai bulan 3 itu harus ada proses pembangunan. Karena situasi lingkungan akan mendukung, situasi alam akan mendukung. Karena kalau pembangunan pada waktu musim hujan, pengecoran, pengaspalan, jalan sebagainya, itu banyak yang mubahnya daripada yang bermanfaatnya. Ya, nah, kita memantau itu. Makanya yang sekarang memang tinggal ada sedikit. Kalau kemarin misalnya paving block sudah mulai ya ke jalan lingkungan masyarakat, pengaspalan, sebelum berboran sudah mulai dilakukan. Karena pembangunan ini kan ada dua sumber. Sumber yang pertama hasil dari Musrembang yang dilakukan oleh eksekutif. Sumber yang kedua itu dari legislatif yang dihasilkan dari aspirasi lewat reses. Nah, yang lewat reses alhamdulillah dilaksanakan sebelum berberan, dan ternyata yang dari eksekutif pun banyak yang dilaksanakan sebelum berberan. Artinya sebelum musim hujan dilakukan. Nah, ini insya Allah kalau dilakukan seperti itu akan sangat efektif dan kualitas barangnya pun insya Allah akan bagus. Nih ini kan kalau kita melihat gitu ya, banyak masyarakat mengeluhkan kerusakan dan juga kerusakan jalan dan juga drainase. Gimana ini Komisi 3 melihat ini? Iya. Yang pertama tadi yang saya utarakan di awal bahwa posisi Cimahi ini dari turunan KBB ya, dari Cisarua, dari Parongpong, itu airnya melaju ke kita tuh. Itu yang pertama. Nah, sementara infrastruktur di kita untuk drainasenya memang kurang lebar-lebar, harusnya dilebarkan. Itu harusnya dilebarkan. Kan sudah langganan kalau di perapatan Cianjuang banjir, ya. Kalau di perapatan Citerep banjir, itu sudah langganan. Di Cimindi banjir. Nah, ini harus ada solusi ke depan. Ya, pertama pelebaran drainase, ya itu harus lebih lebar. Dan sekali lagi harus ada bentuk kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Harus sudah buat sodetan di atas. Sementara di kita sekarang dengan mengencangkan perizinan, tidak ada klaster gitu ya, tidak ada pembangunan perumahan yang kecil dan sebagainya. Tapi di atas kita kan ada klaster, ada yang namanya pembangunan perumahan yang kecil-kecil. Itu kan tidak menunjang terhadap lingkungan sebetulnya. Malah itu cenderung merusak lingkungan dengan klaster-klaster seperti itu. Ya otomatis limpasannya ke kita. Nah, Komisi 3 udah memberikan masukan ke dinas terkait. Yang pertama perbesar saluran drainase, yang kedua diperdalam, yang ketiga dibersihkan, ada bentuk pemeliharaan. Ya harus ada bentuk pemeliharaan yang rutin gitu, tidak menjelang musim hujan saja, harus ada pemeliharaan yang rutin. Itu sudah sudah diusulkan? Sudah diusulkan karena mitra kita Komisi 3 dengan PUPR, dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah diusulkan seperti itu. Bagaimana responnya? Ya alhamdulillah, tapi karena sekarang masih terjadi banjir itu karena memang debit air yang dari atas cukup besar. Debit
air yang di atas itu cukup besar. Oke. Ini kalau misalnya Komisi 3 mengawasi penggunaan anggaran infrastruktur agar lebih efisien dan juga tidak terjadi pemborosan, gimana nih Pak? Kita senantiasa berkoordinasi dengan PU, dengan PUPR, terus dengan Dinas Pemukiman untuk mengevaluasi sesungguhnya anggaran yang dianggarkan itu ada berapa, dan kita juga tidak segan-segan survei langsung sidak ke lapangan seperti yang kemarin dilakukan kita ke pembangunan sepak bola yang ada di atas ya. Kita menanyakan ini nilainya berapa, ini sekian. Kebetulan saya juga sebelum jadi dewan kan yang ngebangun di rest area dan sebagainya, ada pengalaman ya, ada pengalaman membangun infrastruktur dan sebagainya. Kebetulan ketua komisi juga sama gitu ya, sama-sama paham tentang apa itu, bagaimana pembangunan, speknya seperti apa, ya kita mengamankan itu. Jangan sampai pertama membangun itu, jangan sampai merubah spek. Ya, karena pemborong itu sudah pasti punya keuntungan. Kalau tidak dia kemaruk, dia tidak akan berubah spek karena sudah diberi keuntungan. Nah, ini yang jadi masalah, pemborong itu sudah dikasih keuntungan tapi suka ada yang merubah spek. Nah, ini yang kita jaga, jangan sampai ada perubahan spek di jalan. Oke, kalau misalnya ini Pak, apa namanya, ada nggak strategi untuk meningkatkan infrastruktur yang ramah disabilitas di fasilitas publik Cimahi? Oh, ada. Sebetulnya kemarin itu kantor DPRD itu mau direhab. Ya, kenapa mau direhab? Karena kita juga ingin memfasilitasi komunitas disabilitas biar bisa sampai ke atas. Karena DPRD itu rumah masyarakat kan itu ya. Cuman karena memang tertunda. Yang kedua, di jalan-jalan juga harusnya ada alur khusus. Ini yang jadi masalah kan, Cimahi ini sempit ya. Jalannya jalan provinsi, mayoritasnya juga harus kerjasama. Sudah ada sih di rumah sakit gitu ya untuk disabilitas, di kantor DPRD baru mau akan gitu ya. Ya karena umurnya baru sebentar kan ya. Yang ramah terhadap disabilitas itu. Salah satu acara kemarin mungkin yang diadakan oleh HIPMI dan Cimahi Plus ya, itu Hari Disabilitas, insya Allah orientasinya ke situ. Salah satu orientasinya bagaimana caranya bahwa Cimahi ini ramah akan disabilitas. Ya. Oke, good listener, untuk Anda yang mau bertanya nanti boleh ke 0851612809, nanti akan kita lanjutkan pembicaraan kita. Semakin seru, dan juga untuk Anda yang masih terus stay tune, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,9 FM. 92,9 FM Mix Radio, sebuah lagu dari Sheila Majid, Inikah Cinta, yang sudah membawa kita ke 30 menit lepas dari pukul 10 siang hari ini ya. Masih di acara Radio Talk hari ini Kamis 11 Desember 2025 bersama saya Titik Pradita, dan juga ada narasumber Bapak Haji Barkah Setiawan SPMM selaku Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Cimahi, yang tentunya akan membahas seputar peran Komisi 3 DPRD Kota Cimahi dalam infrastruktur dan juga lingkungan ya. Untuk Anda yang mau bertanya boleh di 085161280929. Pak Barkah, ini sudah ada yang WA nih Pak Barkah, saya bacain ya Pak ya. Siap. Ini dari Aris di Cimahi, lapor Pak Dewan, katanya saya Aris warga Ciawi Tali yang sering macet itu loh katanya ya. Jalan di lingkungan kami tuh masih banyak yang bolong-bolong. Komisi 3 sebenarnya punya peran apa supaya perbaikan jalan itu nggak cuma tambal sulam doang katanya. Mangga Pak Barkah. Oke, baik. Sebetulnya kita sudah memberikan masukan ke pemerintah Kota Cimahi. Jalan Ciawi Tali itu cukup sempit itu ya. Yang pertama bukan hanya mengatasi bolong-bolong, tapi juga harus ada pelebaran. Karena itu juga akses menuju ke pemerintahan Kota Cimahi. Insya Allah kalau udah masukan seperti ini, kita berharap justru ada masukan seperti ini ya. Karena kadang-kadang kalau sudah kerja kan ke Dapil nih, sering tur banyak saya Cibeber, Gajah Utama, Dapil Utara ada Pak Ketua, kebetulan di situ ada Pak Asep AP dan sebagainya. Oke, ini masukan yang bagus. Kita akan segera tindak lanjuti. Siang ini saya telepon ke dinasnya gitu ya. Dinas bagaimana caranya itu cepat diperbaiki. Kalau berbicara tadi bukan hanya tambal sulam, betul harusnya misalnya ya pengaspalan gitu ya. Cuman yang harus dipahami oleh masyarakat hari ini, pemerintahan Kota Cimahi cukup gelisah sebetulnya hari ini dengan pemotongan. Ada sekitar 326 miliar dari pusat itu. Memang luar biasa nih pemotongan.
Kalau APBD kita itu hanya 1,7 dipotong 300 sekian, dipotong lagi upah kerja 900 miliar lebih gitu ya. Jadi hanya tinggal berapa ratus miliar untuk dipakai digunakan untuk di Kota Cimahi. Tapi insya Allah masukan ini kita akan segera tindak lanjuti. Saya akan segera komunikasi dengan pihak eksekutif, terutama dinas terkait tentang jalan segera diperbaiki di daerah Ciawitali karena itu juga merupakan etalase dan muka kota Cimahi. Oke, ya. Kang Aris ya tadi yang WA tuh ke Kang Barkah nih, Pak Barkah ini langsung akan siang ini langsung akan lapor ya Pak saya ke dinas langsung ke dinas yang terkait, mudah-mudahan bisa diselesaikan ya Pak ya. Dan juga pulang dari sinilah saya ke dinas karena dekat kan. Oke, selanjutnya nih Pak, dari Raka. Ini Raka juga di Cimahi. Katanya setiap hujan dikit banjir. Padahal katanya sudah ada anggaran untuk drainase. Gimana Komisi 3 memastikan dana infrastruktur itu beneran efektif? Betul. Yang pertama, tadi kan kita sudah berbicara, saya berbicara bahwa insya Allah harus ada pelebaran drainase, terutama di wilayah-wilayah yang sensitif akan banjir. Tadi saya berbicara misalnya ada di perempatan Citerep, ada Cianjuang, itu kan sangat rawan. Nah, di kita mungkin hujannya kecil di kita hujan kecil, karena hujannya turunnya dari atas, di atas malah lebat banget gitu Dia datang ke Cimahi hujan kecil tapi habis banjir, karena ada kiriman dari sana gitu. Makanya nanti kalau seperti ini nanti kita juga akan komunikasi dengan pihak Komisi 3 dari Bandung Barat ya. Saya akan coba membuka pintu ke mereka bagaimana caranya pembangunan yang di sana itu entong nemplokkeun cai Cimahi gitu. Betul. Kita akan baru seperti itu. Di sisi lain kita berupaya melebarkan saluran air, melebarkan drainase, membenahi, membersihkan, mendalamkan, tapi di sisi lain juga mereka harus ada upaya juga untuk tidak mengirim secara besar-besaran air ke kita. Mengirimkan air. Mengirimkan air gitu mereka. Yang harusnya ngirimin apa gitu. Iya, kudu nama ngirim rezeki gitu nya. Di kita mau dibikin embung, lahannya sangat terbatas gitu ya. Embung yang ada di selatan. Dan resikonya selatan juga seperti melong kan jadi penyakit menahun. Karena melong itu juga kalau melong mah bukan hanya banjir di jalan, melong itu masyarakat sampai terendam ya. Karena memang kalau Prabowo berbicara hilirisasi berarti dari awal sampai jetnya itu harus jelas. Ada kerjasama antara pihak KBB, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dan Kabupaten Bandung, itu harus paripurna itu karena saluran airnya juga ada penyempitan di daerah Kabupaten Bandung. Gitu. Kang Raka sudah dijawab ya sama Pak Haji Barkah dan mudah-mudahan sudah puas ya. Dan juga ini ada satu lagi yang akan saya bacakan nih Pak dari Siska. Pak Dewan, bisa disegerakan nggak ya infrastruktur jalan seperti diadakannya lampu merah di bundaran Cihanjuang? Kan itu konsepnya menggunting ya. Oh iya. Ini asap palalaur cenah. Iya. Oke. Nanti saya ini kalau lampu merah berkaitan dengan Disub ya. Nanti saya berbicara ke Disub. Memang harus ada rambu-rambu di situ karena jalan sudah lancar sok ngarebut teh. Nah, betul kan biasa sekali, ya. Keur macet mah bisa makan, geus kieu saya makan gitu kan. Ya insya Allah saya usulkan ini masukan yang bagus. Insya Allah nanti tidak langsung karena dinas terkait juga di bawah mitra kita akan berbicara tentang rambu-rambu di situ, dipasang rambu-rambu insya Allah. Oke, karena ada yang melintas dari sini ke Jalan Pesantren. Betul, gitu arah kecamatan ke sana. Iya, itu melintasnya memang agak power sih, betul. Iya. Karena kecepatan sudah bertambah kan. Iya, karena lancarnya. Efeknya seperti itu. Iya, Pak Barkah kembali lagi nih, kita ngobrol sejauh mana nih Komisi 3 terlibat dalam pengawasan persoalan lingkungan ya. Ini masalah lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan juga ruang terbuka hijau. Salah satu contoh di Kelurahan Cibeber dekat rumah saya, itu akan ada pengelolaan yang langsung diberikan alatnya dari Provinsi Jawa Barat. Di sana akan ada pengolahan sampah, sampai kalau plastik itu sampai ke biji, kalau pengolahan yang sayuran segala macam itu sampai ke composting, ini kan cara paripurna. Yang kedua juga ada di daerah Citerep ke atas itu ada pengolahan. Nah itu juga kemarin kita lihat ke sana yang ada dampak ke SD tuh. Kebetulan kemarin saya pas sidak itu ada keluhan dari SD sana karena kena getaran dan bau, makanya akan ada relokasi kan di sana tuh. Di itu juga harus saya nanti menghimbau ke Dinas Lingkungan Hidup terutama itu harus memaksimalkan karena target yang di awal itu adalah 50 ton per hari. Sedangkan sampah Kota Cimahi seharinya 200 ton sehari. Sehari ya? Sehari 200 ton. Ya, bahkan 200 ton lebih. Jadi yang baru dikelola itu baru 50 ton.
selebihnya dari itu dibuang ke tempat sampah di TPA. Sementara di TPA pun kita dibatasi. Memang pengolahan sampah di Kota Cimahi ini perlu teknologi. Jadi bukan hanya berpikir bagaimana caranya membuang sampah, tapi bagaimana caranya mengelola sampah biar menjadi pundi-pundi juga. Harus seperti itu. Dan ini sudah dilakukan karena kita kemarin dapat informasi, dapat bantuan dari provinsi, dan itu insya Allah bukan hanya bisa mengurai sampah tapi akan menjadi pundi-pundi juga. Gitu. Ini masih seputar sampah nih Pak Barkah. Bagaimana Komisi 3 menilai kondisi pengelolaan sampah di Cimahi dan apa langkah yang sedang didorong untuk 2025? Ya, perlu dimaksimalkan, perlu memaksimalkan pengelolaan sampah. Yang pertama, ini perlu kesadaran, bukan hanya dari pihak pemerintahan kota yang mengadakan program, tapi juga dari pihak masyarakat. Tapi jangan sampai gini, nyalahkan di masyarakat. Kita tidak menyalahkan masyarakat. Karena penguraian itu dari tingkat RT, tingkat RW itu sebetulnya sudah ada sosialisasi bagaimana caranya, iya mah organik, iya mah anorganik. Itu harus mulai benar-benar dipilah. Dipilah dari rumah ya? Dipilah dari rumah, karena sosialisasi sudah ada. Cuman hanya sosialisasi, tapi yang harusnya bukan hanya sosialisasi, tapi termasuk dengan pembinaannya anggaran tuh. Kemarin baru anggaran sosialisasi tuh. Harusnya ada anggaran pembinaan yang dilakukan misalnya oleh pihak kader dan sebagainya, diawasi. Nah, bagaimana tadi yang saya berbicara bahwa sampah ini bukan hanya jadi sampah, tapi jadi pundi-pundi. Adanya bank sampah di tiap RW. Kan itu bisa mengurai itu sebetulnya. Karena misalnya dari plastik dan sebagainya itu kan jadi uang. Yang tidak jadi uang itu yang dari sampah makanan, sisa-sisa makanan. Apalagi sekarang MBG ya, MBG itu akan menghasilkan sampah yang luar biasa nanti. Sisa bekas-bekas sampah luar biasa. Ini harus ada antisipasi nih dari dinas nih. Dari Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana caranya mengantisipasi sampah-sampah yang akan melimpah ruah di Kota Cimahi. Kalau di Cimahi MBG ada 40 saja ya lumayan nanti sampahnya. Ini kan harus ada teknologi baru bagaimana cara mengurai dari makanan sisa menjadi makanan ternak, dari plastik-plastik menjadi pundi-pundi rupiah. Jadi mulai dari sekarang bahwa pisahkan dari rumah ya, bahwa ada sampah organik dan juga anorganik. Ya, kita harus sadar akan itu ya Pak ya. Kita ke WA lagi nih Pak, dari Tito di Cihanjuang nih, orang dekat tetangga mungkin ya. Pagi Pak Barkah katanya, boleh dicek Pak untuk penutup drainase sepanjang jalan Cihanjuang. Mungkin Bapak sepulang talk show bisa lihat di depan Radio Mix, penutup drainase sering dilewati oleh motor. Padahal ini baru dipasang beberapa tahun lalu, tapi kualitasnya sekarang menyedihkan. Apalagi jika dilewati pejalan kaki, ada penutup beton drainase sudah ada yang rusak katanya. Nah, itu jadi kadang-kadang ya saya tidak menyalahkan masyarakat karena kondisi saat itu sedang macet-macetnya. Akhirnya yang harusnya dipakai untuk jalan kaki pakai motor. Beban motor dengan beban ke jalan kaki kan jauh bedanya. Karena kualitasnya mungkin hanya untuk pejalan kaki, sekarang dipakai oleh motor. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini kan tetap saja yang harus tanggung jawab itu pemerintah Kota Cimahi gitu ya. Betul. Saya berharap pemerintahan Kota Cimahi mudah-mudahan ada yang dengar nih. Yang pertama tadi Ciawitali segera perbaiki jalannya. Yang kedua pasang rambu-rambu harus secepatnya. Pasang rambu-rambu mah tidak memakan waktu berhari-hari ya, satu hari juga udah beres. Yang ketiga masalah tutup trotoar yang ada di sepanjang dari pom bensin kayaknya ya, pom bensin Cihanjuang sampai ke arah pertigaan Cibabat juga harus dipantau terus. Iya, betul sekali. Saya sering sekali ya kalau melihat motor-motor yang kalau misalnya macet tuh memang lewatnya lewat situ. Iya, tapi salah kan tetap kalau rusak akhirnya pemerintah yang salah gitu. Tapi ini perlu kesadaran bersama lah. Iya, perlu kesadaran bersama. Di sisi lain pemerintah membangun, nah di sisi lain masyarakat juga harus menopang dan mendukung itu. Minama ulah kadinya lah motor makan gitu ya. Masyarakat setempat juga harus andil di situ. Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya ada yang keluar dari gang tuh Pak ya. Itu kan ngagetin juga ya. Iya, bisa kecelakaan itu. Oke, untuk tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Cimahi tahun 2025 apa Pak? Tantangan terbesar yang pertama, kalau 2025 sebetulnya sudah dilakukan. Sudah hampir ya. Udah hampir. Jadi tantangan terbesar kemarin, ya pertama karena pejabat wali kota dan wakil wali kotanya baru, ya. Yang kedua juga DPRD-nya baru, jadi belum banyak yang bisa dilakukan. Belum banyak. Proyeksi pembangunan itu nanti diproyeksi di 2026. Karena proyeksi di 2025 itu ada sebagian hasil dari
perhitungan eksekutif legislatif yang lalu gitu. Ya kemarin mah saya belum lihat berbuat banyak, tapi ya lumayan lah. Sudah ada pembangunan yang kelihatan oleh masyarakat tadi, ya mengurai kemacetan gitu ya, taman kota dan sebagainya. Oke. Gitu. Ini kalau Komisi 3 merespon isu Bandung Raya darurat sampah yang juga berdampak pada Cimahi gimana, Pak? Ya tadi betul. Memang darurat sampah. Kita darurat sampah. Kemarin itu kan kita malah sempat dihentikan. Pembuangan ke Sarimukti itu sempat dihentikan. Sekarang katanya mau dialihkan ke Legok Nangka. Kalau dialihkan ke Legok Nangka, operasional itu semakin besar. Operasional semakin besar. Karena apa? Karena transportasi kita yang biasanya ke Sarimukti dengan medan yang tidak terlalu berat, pindah ke Legok Nangka, luar biasa. Itu pasti harus ada pemeliharaan, perbaikan, bahkan mobil baru. Ini sangat berat gitu ya. Di sisi lain, tapi sampah juga semakin bertumpuk karena tadi, kalau salah satu contoh misalnya di pasar, entah itu pasar Antri Baru, entah itu pasar atas dan sebagainya. Kalau 2 hari saja tidak terbuang, udah repot teh. Bilatung hungkul, karena orang belanja ke pasar teh bari micen duntah. Biasa seperti itu. Nah, sementara kita juga belum sebetulnya tadi lah, kalau kita bisa memaksimalkan tadi pengolahan sampah yang ada di Santiong ke atas itu, saya berharap Dinas Lingkungan Hidup, Bu Dokter ini maksimalkan itu bagaimana caranya. Yang memang targetnya 50 ton, itu bisa lebih dari 50 ton cara pengolahannya, berarti ke SDM-nya ya, sumber daya manusianya harus betul-betul sekiranya paham tentang bagaimana pemilihan, bagaimana tentang pengolahan. Yang kedua, tempat-tempat salah satu resiko yang bisa mengecilkan sampah tadi dengan menggunakan pemilahan. Pemilahan yang ada di masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat, yuk bentuk kesadaran bersama, lain hungkur pemerintah yang membuat program, bukan hanya masyarakat yang sadar, tapi harus ada kedua belah pihak, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, diuraikan dari rumah, gitu ya, diuraikan dari rumah, bikin bank sampah di tiap-tiap RW, di tiap-tiap kelurahan, sehingga terurai. Dan ada di kabupaten lain, di daerah Jawa waktu itu, yang orang itu tidak pernah bayar pajak, tapi cukup dibayar sama sampah. Karena ditimbang ya. Ditabung, cukup untuk bayar pajak. Ditabung, cukup untuk bayar yang lainnya gitu, BPJS yang lainnya yang murah-murah. Di orang lain sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Mudah-mudahan kita juga mengikuti ya. Iya. GR kuno bagus makan bagus teh. Oke, ketika terjadi bencana banjir atau longsor nih Pak Barkah, bagaimana Komisi 3 memastikan kesiapan infrastruktur mitigasinya? Ya, kalau saya salah satu contoh kemarin di RW 8 ada longsor, ya langsung masyarakat kebetulan dapil, langsung nelpon, langsung survei, atau di RW 4 terjadi kebanjiran sampai lutut. Saya sampai jam 11 malam di sana, survei langsung. Kendalanya apa? Ternyata tetap saluran air di pinggir jalan sepanjang Cibeber itu tidak jalan. Itu kan langsung laporan ke pemerintahan Kota Cimahi, langsung ditindaklanjuti. Sekarang ya yang jadi masalah kan pembangunan kalau yang nominalnya besar teh kayak pembikinan saluran itu tidak bisa sekarang mengusulkan hari ini dibangun, tapi mengusulkan harus ada bentuk kajian. Padahal nggak jelas gitunya, tapi secara mekanisme harus ada aturan itu. Misalnya harus dikaji dulu, larinya nanti air harus kemana, lebarannya berapa, terus masyarakat yang membuang air itu dari berapa RW, daya tampungnya berapa, itu tetap harus diperhitungkan seperti itu. Jadi untuk untuk good listener yang masih bergabung di 92,9 FM, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak. Kita istirahat sejenak dan nanti WA interaktifnya kita akan bacakan lagi. Yang sudah WA terima kasih banyak di 085161280929. 92,9 FM Mix Radio, sebuah lagu dari Titi Dwi Jayanti, Salahkah Aku, yang membawa kita ke 52 menit lepas dari pukul 10 ya. Udah makin cepet aja nih jam 11 ya. Oke, masih bersama Titik Pradita di hari ini di acara Radio Talk hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Masih bersama narasumber kita Bapak Haji Barkah Setiawan SPMM selaku Sekretaris Komisi 3
3 DPRD Kota Cimahi, dan kita masih ngobrolin seputar peran Komisi 3 DPRD Kota Cimahi dalam infrastruktur dan juga lingkungan. Sudah selayaknya ya Pak Barkah, dari obrolan tadi kita bahwa dari rumah kita sudah harus memastikan dan memilah sampah ya. Iya. Jadi ada yang anorganik dan juga ada yang organik. Kemudian juga antara masyarakat dan juga pemerintah ini harus saling ya Pak ya. Jadi ketika tidak rusak gitu, ketika rusak yang disalahin pemerintah, padahal yang melakukan adalah masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi, good listener yang mau WA nanti boleh ya kita bacakan. Sekarang saya mau nanya seputar koordinasi dan juga pengawasan nih Pak Barkah ya. Bagaimana pola koordinasi Komisi 3 dengan Dinas PUPR, DLH dan juga OPD lainnya untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dan juga lingkungan? Oke. Di Komisi 3 ada evaluasi rutin, evaluasi rutin dengan dinas terkait. Tapi yang paling efektif bukan pada waktu evaluasi, karena evaluasi itu dalam waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan gitu ya. Yang efektif itu tatkala ada masalah, kita langsung ke dinas. Itu yang paling efektif yang sudah kita lakukan pada hari ini. Jadi di sisi lain memang ada waktu-waktu evaluasi, ada jadwalnya evaluasi kinerja eksekutif, itu kan ada jadwalnya. Tapi di luar itu yang sering kami lakukan adalah komunikasi langsung dengan dinas. Misalnya pas ada banjir, ini ada banjir di Cipageran, langsung dengan dinas terkait. Ini saya udah WA juga nih barusan ke kepala dinas masalah jalan Ciawitali, udah saya WA langsung, katanya siap, kan gitu ya. Kalau saya kan gercep lah, gerak cepat. Wakil wali kota hari ini gercep ya, kita pun dewan jangan kalah gercep sama mereka, kita harus gercep juga. Gitu. Oke, kalau mekanisme Komisi 3 dalam menindaklanjuti laporan atau keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur gimana nih Pak? Kita cepat sidak ke lapangan, gitu ya. Cuman mohon maaf kalau misalnya yang sidak ke lapangannya tidak utuh. Misalnya komisi kita itu ada 9 orang, ternyata yang sidak ke lapangan ada 4 orang, karena yang lainnya juga sidak ke dapil masing-masing. Musim hujan Cimahi ini kan hampir semuanya nih kena dampak nih. Apalagi misalnya daerah selatan ya, daerah Gunung Padakasi, itu kan tebing-tebing semua tuh ada longsor dan sebagainya. Jadi memang kita bagi-bagi. Memang kita bagi per dapil, tapi dalam hal-hal tertentu kita datang bareng-bareng. Ini ada WA kita bacakan ya Pak ya, dari Panji nih. Pak Dewan, kerasa nggak sih Cimahi makin panas katanya? Kapan atuh Cimahi teh pinggiran jalannya kayak baksil, banyak pohon katanya begitu. Tahu kan Pak Dewan kalau lewat baksil teh adem bisa? Iya. Enggak. Yang pertama, Cimahi kalau ya minimal jika depan SMP 2 muridnya kayak pinggir Dusira itu kan adem kelihatan semua gitu ya. Nah, kalau Ganda Wijaya kan pohon-pohonnya memang belum besar. Kita tidak mungkin merekayasa pohon biar cepat besar gitu ya. Jadi memang alami aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus ada kesadaran juga. Panas kita itu efek dari global warming. Betul. Jadi bukan hanya Cimahi nih. Saya kalau berada di kebun kopi saya udah tidak terlalu dingin saat ini, karena memang global warming-nya sudah luar biasa. Ini penggunaan kaca, penggunaan itu juga termasuk pembakaran gitu ya. Ini efek domino secara sekup nasional, bukan Cimahi. Tapi kalau upaya penanaman pohon Cimahi itu kan jalannya sempit deh. Ke Cibeber, ke Ciawitali-nya lamun kabayang lamun ditanaman pohon besar, sudah pasti jalan nanti tidak akan bisa lama karena proses akar. Tapi saya mencoba, karena saya juga dari pertanian, kebetulan ya dari pertanian, saya akan mencoba memberikan masukan ke pihak dinas bagaimana caranya membuat tanaman yang pertama cepat tumbuh, yang kedua juga yang akarnya tidak terlalu kemana-mana, tapi akar tunggang saja yang ke bawah. Akan kita beri masukan seperti itu. Sepertinya mungkin akan melihat situasi ya, Pak, situasi jalan, kondisi jalan juga ya. Selanjutnya nih, apa peran masyarakat yang diharapkan Komisi 3 dalam menjaga infrastruktur dan juga lingkungan kota? Yang diharapkan sama kita cepat laporan saja. Misalnya tadi, saluran cair menet, cepat laporkan. Karena tugas kami ini adalah babu, tugas kami adalah pembantu yang harus cepat, harus segera cepat. Tatkala ada masalah seperti itu, ya kami tidak akan lama-lama gitu. Kami akan langsung ke dinas terkait. Kalau misalnya dinas terkaitnya nongtorek, gitunya tengah denge, ya kewajiban kita untuk mengingatkan dan menggebrak mereka. Jadi
saran saya masyarakat tiap ada kendala apapun, tiap ada masalah apapun, segera laporkan, segera komunikasi dengan dewan setempat. Kalau lapornya kemana nih? Dewan setempat aja kan masing-masing punya dapil. Jadi nggak ada misalnya wadah khusus kayak gitu, misalnya telepon atau WA? Kalau saya sih terbuka ya. Kalau saya terbuka dengan masyarakat saya terbuka dengan bahkan ya karena kebetulan kemarin jadi tim sukses OG gitu ya. Jadi memang dari mana-mana sok masuk gitu. Ya kita tindak lanjuti. Yang pasti bahwa pihak eksekusinya ada di Pemkot, tapi yang mengingatkan bagaimana cara cepat dieksekusi adalah kita. Gitu. Kalau Komisi 3 melibatkan warga dalam perencanaan atau pengawasan pembangunan gimana nih Pak? Harus ya. Ya. Jadi sekarang kan dulu memang kita dalam pembuatan perda saja, misalnya dulu mah tahu-tahu ada perda masyarakat nggak tahu gitu. Kalau sekarang sudah mulai ada masyarakat dilibatkan dalam raperda, dalam pembuatan untuk perda. Saya sih pinginnya kenapa kita sering sidak ke lapangan, karena ingin ada keterlibatan dari masyarakat. Karena kita kan terbatas oleh waktu, terbatas oleh informasi. Tapi tatkala langsung masyarakat mah gampang tuh sebetulnya ngirim surat ke ketua DPRD, nanti ketua DPRD, oh iya mah komisi 3, komisi 1, 2 3 kan gitu ya. Nanti akan seperti itu. Saya kira kita akan cepat respon, kita akan gercep apabila ada permasalahan yang ada di masyarakat. Cimahi kan kecil, ya saya dari utara ke selatan cukup 10 menit lah nyampe ya, pakai motor 10 menit nyampe. Jadi kudu kageroh gitu istilahnya seperti itu. Asal ada informasi dari masyarakat. Jadi jangan sampai ragu dan juga malu ya masyarakat untuk melaporkan apapun yang terjadi ke dewan yang terdekat ya. Jangan kan masyarakat mah dunungan, kurang babuna gitu tah. Dewan babuna masyarakat dunungannya, ai babu mah kumaha dunungan dunungan teh ABCD kerjakan. Kan gitu ya. Ini yang terakhir ya Pak ya, mau tanya nih apa visi Komisi 3 terhadap pembangunan infrastruktur dan juga lingkungan Cimahi 5 tahun ke depan. Yang pertama visi misi Komisi 3 bagaimana caranya pemerintahan kota membangun kota Cimahi tanpa merusak lingkungan. Membangun kota Cimahi dengan ramah lingkungan, membangun kota Cimahi yang tidak terlalu berdampak negatif terhadap lingkungan. Kenapa? Karena Cimahi ini kota kecil sehingga harus dijaga bagaimana caranya tidak menjadi Cikurang, ya. Kenapa disebut Cikurang? Jangan sampai pas musim kemarau kita kekurangan air. Asalnya Cimahi kalimat Cimahi itu serba kecukupan air menjadi serba kekurangan air pas di musim kemarau. Nah ini yang harus diupayakan oleh pemerintahan Kota Cimahi dengan membanyak biopori gitu ya, membangun sumur-sumur resapan, menanam pohon, membentuk hutan-hutan kota, kerjasama dengan TNI yang ada di Brigip itu bagaimana caranya ditanam dengan tanaman yang bisa menyimpan air ya sehingga di musim kemarau itu dia bisa mengeluarkan air. Itu harus akan diberikan masukan seperti itu untuk Kota Cimahi. Satu lagi adalah sebagai penutup dan juga closing statement, apa harapan terbesar Bapak untuk Kota Cimahi ke depannya sekaligus pesan untuk masyarakat Kota Cimahi. Mangga. Yang pertama harus ada sinergi antara pemerintahan dan masyarakat Kota Cimahi. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Cimahi, kudu saluyu jeung kahayang masyarakat Kota Cimahi. Terus masyarakat Cimahi harus menjaga bagaimana caranya pihak eksekutif untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kita nggak mau lagi ada rompi oren di Kota Cimahi, sehingga harus dijaga bersama, bukan hanya oleh pihak pemerintahan Kota Cimahi, tapi harus kita ingatkan oleh masyarakat Kota Cimahi untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Begitupun para pemborong pemborong Kota Cimahi harus membuktikan diri bahwa dia mampu membangun Kota Cimahi dengan saukur ngoles hungkul, dengan jual hungkul, tapi harus menjadi pelaku di Kota Cimahi dan dia bertanggung jawab atas kualitas dan kapasitas yang ada di Kota Cimahi. Terima kasih Pak Haji Barka Setiawan SPMM, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Cimahi sudah hadir siang hari ini di Radio Mix. Mudah-mudahan Bapak sehat terus. Amin. Dan juga lancar terus menjadi anggota dewannya dan tetap
gercep Pak Iya, kerjanya ya. Oke. Siap, siap. Terima kasih good listener yang sudah masuk lewat WA ya melalui 085161280929. Hari ini harus berakhir dan terima kasih kebersamaannya yang sudah mendengarkan dari tadi dari jam 10 tadi sampai dengan jam 11 siang hari ini di acara Radio Talk ya. Saya Titik Pradita pamit, terima kasih kebersamaannya dan dadah.